Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara melakukan pembuatan model yang fokus ke klasifikasi. Jadi saat ini saya memang mengikuti pelatihan digital talent di bidang mesin learning, kecerdasan buatan, data mining untuk instruktur dan dosen. Nah, terus di sini nanti ada banyak pertemuan. Nah, salah satunya di pertemuan ke-11 itu membangun modelnya untuk klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi yang diterangkan di slide ini ada KNN, ada naive Bayes, ada SVM, ada decision tree, sama boosting. Nah, library yang digunakan apa? Library yang digunakan adalah sklearn karena memang semuanya untuk di kegiatan ini menggunakan bahasa Python. Ya, terus hal yang harus diperhatikan adalah saat kita melakukan pembuatan model, maka kita harus ini. Yang pertama, nah saya blok ini. Pembagian data, jadi datanya itu harus ada data latih itu istilahnya adalah data training sama data validasi. Ya, ini ya data untuk validasi. Nah, ini istilah k-fold cross itu untuk menentukan berapakah jumlah nilai variabel validasi yang terbaik. Misalkan biasanya kan ada istilah 70% untuk data latih, 30% untuk data validasi. Ada juga istilah 80% untuk data latih, 20% untuk data validasi. Nah, itu harus dibagi dulu. Jadi, misalkan kita punya datanya 1000, terus dilakukan data latihnya berapa persen, k-fold itu untuk menentukan optimal pembagian validasinya berapa persen. Itu tujuannya k-fold ya. Terus, tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa metode klasifikasi yang disampaikan di PPT ini yaitu KNN, decision tree, terus naive Bayes, support vektor mesin, sama boosting ya. Tapi yang saya terangkan nanti hanya KNN, terus decision tree, naive Bayes, sama support vektor mesin. Terus, nah ini, jadi saat kita punya data itu totalnya ada berapa, langsung di split. Ini juga ada library-nya. Library yang digunakan apa? Data preprocessing, trans, test, split. Nah, itu ada di sklearn. Terus, biasanya pembagiannya itu data latih sendiri berapa persen, data uji sendiri berapa persen. Jadi, data uji itu maksudnya adalah data untuk melakukan validasi model kita. Berapa sih akurasinya? Nah, itu tujuannya. Terus, nah ini, kalau di contoh ini ada data iris. Data iris itu bisa di-download di nih ya. Biasanya saya memang dari Kaggle carinya. Iris. Nah ini. Udah. Nanti data iris ini bisa di-download. Di video saya itu pernah membahas bagaimana cara mendownload data dari Kaggle. Ya, saya contohkan lagi. Saya ulang. Misalkan saya buka file baru. Ini saya buat cara mendownload. Yang penting kita sudah punya ini ya, akun di Kaggle. Ini website Kaggle. Terus nanti ini langsung ditulis saja kayak gini. Ini kan di website Kaggle-nya itu kan kalau kita sudah search datasetnya nanti langsung dibuka. Terus di bagian kanan atas ada titik 3, ini diklik. Nah ini copy API common. Nah diambil. Kemudian ini kasih tanda seru, dipaste. Udah, ini nanti bisa mendownload datasetnya. Nah, dia akan nyimpan di mana? Kalau dia ini ada di folder, kalau saya ini di folder belajar Python pelatihan dikti, maka nanti dia juga nyimpannya ke sini. Karena filenya
contoh.ipynb-nya itu ada di folder ini. Ini ya, direktorinya belajar ini di C. Jadi C bla 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 user, terus nama web nama PC kita atau laptop kita. Terus ya ini folder yang saya buat. Nah, saya running. Nanti kalau ini berhasil, maka dia akan ada angka 1 di sini, dan di sini kita cek di sininya. Kalau belum muncul, kita refresh saja. Nah, muncul iris.zip. Nah, ini kalau mau diekstrak ya tinggal diekstrak aja. Saya nggak berhasil ngekstrak dari sini karena fungsinya tidak berhasil. Intinya buat manual enggak apa-apa. Jadi semuanya itu pilihan. Jadi kalau mau manual lebih cepet, nggak usah mikir cara pakai program. Nah, enggak perlu. Oke, itu penjelasan yang pertama. Nah, datanya kalau di iris ini ada 150 baris iris zip ini. Kalau sudah tahu 150, maka kita tinggal bagi 70% untuk data latih atau data training, 30% untuk data tes atau data validasi. Atau bisa 80 di sini, ini 20, terserah kita. Nah, makanya ada istilah covered. Nah, covered cross validation itu untuk menentukan jumlah yang terbaik dalam pembagian data latih sama data uji. Oke, saya lanjut. Nah, ini library untuk melakukan split ya. Jadi saya punya data, terus datanya mau saya bagi berapa persen untuk training, berapa persen untuk testing. Nah, ini nanti bisa menggunakan fungsi ini. Kalau di code saya, ini ya, contohnya ini pertemuan 11, jadi ada setiap pertemuan ada tugasnya. Kalau nggak tugas ya kuis. Nah, ini training test split. Terus di sini training test split ini bisa kita ubah-ubah. Intinya di sini trainnya berapa, tesnya berapa itu bisa. Jadi nggak harus test size, bisa juga train size ya gitu. Dan di sini bisa kita rubah. Ini prosentasenya. Ya, udah. Terus langsung ke ini cover tadi ya pembagiannya. Jadi untuk menentukan berapakah nilai intinya jumlah train test yang terbaiknya gitu. Terus nanti dari pembagian train test yang terbaik itu diuji berapakah nilai akurasinya gitu. Jadi ini kan ada 5 nih. Nah, 5 itu kita lihat nilai akurasinya berapa. 1, 2, maaf ini ya, ini 3, 4, 5. Nah, rata-ratanya ini tujuannya melakukan cover gitu. Terus langsung ke tugasnya. Nah, di sini tugasnya itu kadang ada yang membuat program, kadang kuis. Yang sering itu membuat program. Nah, kalau membuat program diperhatikan ini, datasetnya ini. Kalau datasetnya sudah kita punya, nah ini ya dataset saya tadi, iris.zip. Nah, ini kalau kita ekstrak, nanti ada iris.csv. Nah, terus kita load aja. Ingat, untuk melakukan pembacaan data dari CSV kita impor dulu pandas. Terus nampinya nanti untuk fungsi yang berhubungan dengan statistik, nanti siapa tahu butuh, tetap kita impor aja. Data saya diiris jadi pd. Ini nama variabel saya ya, nama variabel saya. Jadi datanya nanti saya simpan di variabel df. Terus red csv tadi iris.csv. Nah, kalau mau nampilkan datanya boleh ditampilkan sebagian. Misalkan saya tampilkan 10. Nah, ini sudah. Kalau mau tahu berapakah jumlah kelasnya, kita tampilkan aja langsung. Print jumlah kelas. Di sini jumlah kelasnya itu berarti NP terus unik. Nanti kalau saya penulisannya salah bisa diperbaiki.
df ini spesies. df itu datanya saya simpan di variabel df, kolomnya yang mau dicek berapa kelasnya ini. Kita running. Nah, ini kelasnya ada iris sentosa, iris versicolor, iris virginica. Oke, kelasnya. Jumlah datanya ada berapa? Kita cek lagi. Print, jumlah kelas, jumlah data. Len df. Nah, jumlah datanya ada 150. Oke, sudah. Berikutnya tugasnya membagi menjadi data latihnya 70, data tesnya 30. Berarti kita buat tadi trend splitnya. Trend splitnya saya ambil. Nah, sebelum menentukan trend split, kita harus menentukan mana yang sebagai variabel X atau data inputnya. Nah, data inputnya ini ya, yang saya blok. Ini ya data inputnya. Sedangkan data tesnya, data Y-nya atau labelnya ini. Sehingga kita harus tentukan dulu X, Y-nya. X sama dengan df.ilog baris berapapun di kolom ke-1. Hitungannya ini dihitung mulai dari sini ya. Jadi ini dihitungnya 1, ini 0 ya. Jadi ini 1 sampai berapa? Nah, kalau membuat penentuan kolom, misal ini ya yang dia pakaikan ini 1, 2, 3, terus 4, maka nulisnya adalah 1 sampai 5. Di sini nulisnya 1 sampai 5. 5 tidak dihitung ya. Di Python itu 5 tidak dihitung. Jadi ditulisnya kayak gini, nanti dia bacanya 1 sampai 4 saja. Terus yang Y juga gitu, df ilog baris berapapun kolom terakhir. Langsung gini aja. Dot values. Oke, sudah. Maka kita tentukan X trend sama Y trendnya. X trend, X test, Y trend, Y test ini harus. Jadi artinya itu data training dipasangkan dengan Y labelnya. X-nya dipasangkan dengan Y-nya gitu. Terus ini fungsinya trend, test, split, membaginya. Nah, yang dibagi adalah data X dan Y. Ini juga satu paket. Terus trendnya sama dengan 7%, berarti 0,7. Oke, kalau hanya kayak gini aja berarti nanti data yang kita gunakan itu enggak random. Jadi waktu di running ya itu aja, terus baris itu aja yang dipakai. Tapi kalau ditulis random state 42, maka ini akan setiap kita running itu data baris berapa itu berubah-ubah. Itu namanya random, jadi diacak. Kalau misal diacak boleh. Kalau sudah menghasilkan data trainingnya, data tesnya, tugas berikutnya apa? Melakukan tuning parameter. Tuning parameter di sini kalau materinya itu menggunakan ini k-fold cross validation, atau bisa juga menggunakan ini grid size sama ya yang dijelaskan kemarin pakai grid size. Tapi saya nggak menggunakan itu, saya menggunakan sesuai metodenya. Jadi misalkan kalau saya menggunakan metode KNN berarti tuning parameternya berarti menentukan nilai K-nya gitu, dinilai K-nya. Misal. Terus intinya saya coba dulu langsung menggunakan salah satu metode SVM ya. Berarti kalau SVM menentukan ini di sini. Saya kembali lagi ke ini. Jadi kalau nanti menggunakan SVM, maka yang dimaksud dengan tuning parameternya yaitu diproses ini kernelnya pakai apa, terus nilai, kan kernelnya ada kernel linier, ada kernel RPF, ada kernel polinomial, ada kernel satunya apa ya, sigmoid ya, sigmoid. Jadi penjelasan jumlah kernel itu di sini.
kernel. Ini logistik. Nah, ini kernel. Nah, jadi kernel itu ada linier, ada polinomial, ada sigmoid, ada RPF. Masing-masing kernel ini yang membedakan apa? Sebenarnya di proses perkalian ini loh, X-nya. Jadi kalau mungkin orang yang di bidang sains matematika atau statistiknya mungkin dibahas turunan-turunannya, cara berhitungnya. Tapi kalau saya orang informatika biasanya hanya bahas di algoritma. Jadi misalkan SVM itu prosesnya bagaimana, tahap-tahapannya, terus masuknya kernel itu di bagian mana, itu saja gitu ya. Nah, terus saya lanjut, misal ini saya pakai salah satu yang SVM, berarti kita import dulu library SVM-nya. Kalau saya ini sudah ada hasil kerjaannya, saya cukup ambil di sini aja. Saya ambil semua aja ya. Saya mulai dari SVM. Nah, saya jelaskan. Jadi nanti SVM yang saya pakai itu menggunakan kernel linier. Terus saya menentukan nilai K-voltnya. Itu di sini saya rubah-rubah agar dapat nilai yang maksimum tadi, yang apa ya istilahnya, nilai akurasi yang tertinggi. Jadi kenapa saya sudah menentukan 9? Ini berdasarkan sudah saya coba-coba. Jadi misalkan saya coba 2 dulu. Ini ya, saya running 2. Ini saya rubah 2. Nah, terus saya cek di sini. Oh, nilainya 0,967 itu. Terus saya bagi 3. Juga harus dirubah 3. Gitu terus. Nah, ini 0,98. Terus saya coba misalkan 9 langsung. Intinya lebih banyak 3 ya dibandingkan 2 tadi. Maaf, saya salah berubah. Nah, ini makanya tadi saya ngomong, oh kernel, kernel. Nilai K-volt itu pembagiannya. Pembagiannya ini saya yang tertinggi ini. Ya, kalau yang kemarin saya coba dari 2 sampai 9. Kalau ini tadi langsung saya tunjukkan 2 berapa kan, lebih rendah dibandingkan 3. Terus 3 lebih rendah dibandingkan 9. Jadi langsung saya tentukan 9. Tuning lainnya untuk di ini juga saya pakai masih SVM ya. Saya masih pakai SVM. Jadi kemarin juga saya berubah di sini kernelnya apa. Kalau kernel RPF, maka yang harus disertakan apa saja. Di sini juga dijelaskan. Jika kita menggunakan kernel RPF, ini ya, saya scroll ke bawah dulu. Nah, ini. Kalau kita menggunakan kernel RPF, maka yang harus disertakan adalah ini, gamma. Kalau kita menggunakan kernel polinomial, yang disertakan apa? Gamma sama degree. Sehingga di sini saya kalau polinomial, ya saya tambahkan gamma sama degree. Terus ini juga saya coba-coba. Namanya tuning itu kan berarti kita mencoba ya berapa nilai akurasi yang tertingginya gitu. Terus nanti kita tahu dengan mencoba ini kita running berkali-kali, nggak bisa hanya sekali gitu. Jadi kemarin saya juga nyoba RPF sendiri. Misalkan kalau RPF ini nggak perlu degree. Terus misalkan di sininya saya pakai 00. Ini data saya kan nggak ada underscore, jadi harus disesuaikan. Jadi saat kita menulis perintah itu juga harus dipahami. Tidak hanya bisa nulis tok gitu. Nah, ini data saya, tesnya nggak pakai T, jadi saya sesuaikan di sini. Nah, gini. Oke. Terus maaf YPRED-nya ini sekalian nggak usah skor, udah underscore-nya nggak usah. Oke, saya cek. Nah, ini 0,53. Nah, RPF terus saya tambahkan gini. Saya edit gini lagi. Oh, 1 akurasinya. Nah, itu kenapa saya mengubah-ubah ya. Jadi tuning parameter itu karena kita merubah. Ini kalau SVM
Berikutnya kalau saya rubah pakai KNN. Kalau KNN contohnya seperti apa? Saya KNN. Nah, ini nilai K-nya, jadi nilai ketetanggaannya. Cara kerja metodenya di video saya juga pernah saya bahas alur atau prosesnya. Jadi kalau ini kan langsung ke fungsi cara manggil, kalau di Python kan enaknya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau mau tahu teorinya, wajib tahu itu, maka ada juga di video saya. Ya, ini saya sesuaikan dengan apa? Di saya ini data tadi yang atas, Xtrend, Ytrend, terus ini Xtest nggak pakai underscore, nggak ada T, ini Ytest juga gitu. Nah, ini juga saya rubah-rubah tetangganya. Kalau di sini di teorinya tetangga itu mempengaruhi ini loh. Nah, ada penjelasannya di sini. Nah, ini cara kerjanya ya. Saya punya data latih. Data latihnya ada 4 baris, yaitu ada 2 variabel atau 2 kolom atau 2 atribut, X1 sama X2. X1 dan X2 ini nanti yang dipakai untuk menghitung jarak ya. Dan Y-nya itu kelasnya. Nah, misal ada data baru ini P5. Saya punya data baru X1-nya 3, data X barunya X2-nya 7. Nah, apa outputnya, apa labelnya? Cara kerjanya berarti dicari jaraknya. Nah, ini baris 1 7, X1-nya, X2-nya 7. Nah, ini dikurangi. Jadi 7 min 3. 3 itu dari mana? Ini data tesnya. 7 min 7. 7 dari mana ini? Data tesnya dikurangi. Terus dikuadratkan, ditambah, dan diakar jabat 4. Seperti itu terus sampai semua baris data. Baris datanya ada 4 ya, ini dihitung masing-masing jarak baris pertama, data baris kedua, data baris ketiga, dan data baris keempat. Nah, masing-masing data baris ke ini kan dapat nih jarak. Ini kelasnya, ya, kelas dari masing-masing baris. Nah, terus cara berikutnya adalah ditentukan K. Kalau K-nya 1 berarti udah langsung mencari nilai minimumnya. Oh, ini nilai minimumnya, berarti langsung hasilnya good. Kalau K-nya 2 berarti dicari nilai minimum urutan pertama dan kedua. Urutan pertama dan kedua outputnya good. Oh, berarti outputnya good. Nah, misalkan dicari K-nya adalah 3, berarti dicari urutan 3, pertama, kedua, ketiga. Terus dilihat kelasnya. Oh, pertama dan kedua good, ketiga bad. Maka dicari yang paling banyak. Oh, yang paling banyak adalah good ya, outputnya good. Gitu cara kerjanya KNN. Maka ini saya rubah-rubah. Ini juga sudah saya coba dengan 2, 3 gitu ya. Nih 2 hasil akurasinya 1, terus misalkan 3 hasil akurasinya 1, dan seterusnya. Jadi ini saya nyobanya. Loh, kenapa kok berbeda dengan yang tadi? Ini yang membedakan saya pakai random state sama tidak, itu pengaruh ya, mempengaruhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus berikutnya yang ini ada bus. Nah, yang ada bus juga dijelaskan, tapi saya ini di ada busnya sebentar ya. Teorinya nggak seberapa, jadi langsung istilahnya dia menggunakan ensemble. Jadi ensemble itu menggabungkan hasil masing-masing metode, terus diambil yang rata-rata. Mana ya ada bus. Nah, ini contoh ya. Contoh saya ada model misalkan SVM, ada model KNN, ada model naik bias, satunya lagi misalkan ada model decision tree. Nah, masing-masing model ini kan mempunyai output kelas. Nah, itu terus di rata-rata ini. Di rata-rata itu ada bus. Cuma nggak dijelaskan secara detail rumusnya, hanya penjelasan seperti ini. Langsung dikasih contoh kayak gini, langsung dikasih contoh perintahnya gitu, perintah codingnya. Dan ini langkah saya seperti apa ada bus itu. Kalau saya tampilkan,
Nah, ini Adabusnya. Adabus saya pakai gradient boosting. Terus nilai estimatornya 100. Terus saya menggunakan learning rate-nya 1, max depth-nya 1. Nanti dia dapat nilainya ini. Itu intinya Adabus itu cara kerjanya hasil beberapa model terus digabungkan dan dicari nilai rata-ratanya. Gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau penjelasan saya ada yang kurang tepat. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.